Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim Purwanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk UKIN PPG periode 7 tahun 2022 dengan nomor ujian 2022724-205 kelas 10 TKR 3 di SMK Negeri 2 Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan pimpin berdoa oleh ketua ya. Silakan. Siap. Mulai. Bagaimana keadaannya sekarang? Sehat ya? Kita cek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir? Alhamdulillah hadir ya. Saya cek kondisi ruang ya. Silakan dilihat bawahnya ada sampah atau tidak. Ya. Sudah bersih ya. Saya ada aturan untuk pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, pembelajaran nah boleh ada yang bermain-main ya. Ini karena di lab. Kemudian semuanya sudah memakai jas lab ya. Dari awal sampai nanti praktikum berakhir, nanti tetap memakai jas laboratorium. Kemudian untuk penggunaan HP nanti digunakan hanya untuk mencari literatur, sumber belajar, bukan untuk bermain-main ya. Itu aturan untuk pembelajaran hari ini. Saya beri motivasi ya untuk pembelajaran hari ini. Semangat pagi. Pagi. Dulu pembelajarannya tentang apa? Saya tanya. Klasifikasi materi ya. Coba jelaskan klasifikasi materi apa? Yang menjelaskan siapa? Ya. Zat tunggal sama zat campuran. Zat tunggal itu ada unsur sama senyawa. Unsur adalah zat yang tidak bisa dipecah lagi, sedangkan senyawa terdiri dari dua unsur atau lebih. Zat campuran ada dua, campuran homogen sama campuran heterogen. Kemarin sudah ada klasifikasi materi, yaitu ada campuran ya, campuran homogen, campuran heterogen. Saat ini kita melaksanakan pembelajaran tentang pemisahan campuran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan nanti ya, diskusi dan praktikum. Kalian nanti dapat menjelaskan berbagai jenis ya, teknik pemisahan campuran dengan benar ya. Nanti ada teknik pemisahan, ada filtrasi, distilasi dan sebagainya. Kemudian nanti dapat menganalisis pemanfaatan teknik pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian nanti kalian juga melakukan percobaan mengenai pemisahan campuran. Itu tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Kemudian nanti di akhir pembelajaran, ketercapaiannya ini nanti saya nilai ya, sampai mana kalian memahami, kemudian dapat menganalisis ya tentang ketercapaian tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk manfaat kalian belajar pada hari ini tentang pemisahan campuran, nanti di kehidupan sehari-hari itu banyak. Salah satunya kalian nanti mau memisahkan minyak ya, minyak dari contoh dari minyak atsiri ya, itu di kehidupan sehari-hari kalian dapat. Kemudian minyak apalagi mawar ya, jadi kan minyak mawar diambil dari campurannya ya, dari bunga mawar itu kalian bisa memanfaatkan itu ya. Kemudian apalagi di kehidupan sehari-hari kalian memisahkan, pernah dengar alkohol yang dari tape itu ya, kalian bisa memisahkan itu ya dari campurannya. Di bidang ilmu pengetahuan tentang kimia contohnya, itu kalian bisa memisahkan antara
apa namanya, zat naftalena dari pengotornya ya. Secara garis besar yaitu diskusi ya, kemudian praktikum ya. Dari awal sudah memakai Just Lab, jadi kalian mencari sumber belajar menggunakan buku maupun HP ya, internet, sumber belajar internet. Nanti melakukan praktikum. Setelah praktikum presentasi. Setelah presentasi saya tes kemampuan untuk kalian memahami maupun menganalisis dari pembelajaran ini berdasarkan tujuan pembelajaran. Saya tes dulu kemampuan awal kalian tentang pemisahan campuran. Kalian buka HP-nya, itu saya sudah kirim link untuk soal ya, soal tes kemampuan awal. Silakan dibuka, dikerjakan ya. Sudah selesai? Sudah. Saya cek ya. Hasilnya ini 20 anak masih kurang ya. Nilainya di bawah 75 ya. Untuk pengetahuan awalnya masih kurang ya tentang pemisahan campuran. Nanti setelah pembelajaran kalian diharapkan pemahaman kemudian pengetahuan tentang pemisahan campuran meningkat ya. Nanti saya cek lagi setelah pembelajaran ini ya. Coba sekarang perhatikan gambar yang ada di PowerPoint, silahkan. Untuk yang gambar kiri itu apa? Sebelah kanan harus. Nah, sekarang coba dianalisis kegunaannya. Ada yang bisa menyebutkan kegunaan dari garam? Ya, silahkan. Penyedap dapur, ikan ya. Terus kegunaan kapur barus. Ya. Ya. Ya, bisa. Kemudian selanjutnya perhatikan videonya, linknya juga sudah saya kirim ke grup ya. Perhatikan. Garam menjadi salah satu bahan yang wajib ada di dapur, baik untuk memasak, antiseptik, dan digunakan untuk hal-hal yang masih berbau mitos seperti mengusir hewan melata. Kira-kira masih ada nggak ya manfaat lain dari garam? Buat penyedap rasa, pengusir kayak ada hujan gede gitu kalau di kampung, jadi lempar gitu buat mengusir makhluk halus ya. Kenapa gitu lah. Biasanya buat masak, itu ngusir ular. Kalau enggak itu ya untuk inilah apa namanya bumbu dapur. Itu buat biar seandainya rebus daging biar nggak amis. Garam sebagai penyedap rasa memang benar, tapi usut nih, garam juga bisa digunakan untuk membersihkan peralatan ataupun perabot rumah tangga loh. Mari kita praktekkan ya. Garam di dapur bisa digunakan untuk membersihkan kerak yang menempel pada setrika. Caranya cukup mudah. Panaskan setrika, kemudian taburkan garam pada kain, lalu digosok, dan kerak-kerak bandel pun mulai rontok. Garam juga bisa digunakan untuk membersihkan produk bandel pada cangkir yang biasanya digunakan untuk menyeduh kopi atau hingga wajah. Ini adalah bagian yang tadi saya amati 20 menit. Kita lihat. Oke. Ini ada lagi. Untuk video selanjutnya perhatikan itu. Assalamualaikum sahabat kita semua, selamat datang di channel Rizan ID. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang ngeselin banget, dan itu ada di ruang mesin mobil lo, tikus sialan. Jadi ceritanya mungkin karena PSBB mobil kebanyakan nganggur dan kebetulan juga garasi ada di luar, jadinya ternyata tikus-tikus pada menghuni ruang mesin ini. Ngeselin banget. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas yang pertama, apa sih cirinya kalau ruang mesin mobil lo tuh udah dihuni sama tikus. Nanti gue kasih tahu apa aja ciri-cirinya. Terus yang kedua, gimana cara ngebersihin ruang mesin.
sehabis dihuni sama tikus biar dia nggak balik lagi. Dan yang terakhir, gimana cara antisipasi atau mengusir tikus supaya nggak balik lagi ke ruang mesin. Untuk tahu kayak gimana, tonton video ini sampai selesai. Oke, dari video yang pertama itu tentang apa tadi? Tentang apa? Kegunaan garam ya. Kemudian video yang kedua, kegunaan kapur barus ya. Garam dan kapur barus itu diambil di alam, masih dalam campuran ya. Itu dari mana? Garam, coba ada yang bisa menjelaskan garam dari mana ya? Dari air laut. Terus kapur barus dari minyak bumi atau naftalena. Minyak bumi ya, naftalena itu ya. Selanjutnya untuk mengetahui air laut itu bagaimana kok bisa jadi garam, kemudian kapur barus itu diambil dari minyak bumi misalkan, itu kita di sini belajar tentang pemisahan campuran ya. Kemudian kita bentuk kelompok ya. Nah, kita bentuk kelompok yang nanti terdiri dari 5 ya, maksimal 5 anak. Nanti belajar diskusi ya. Diskusi nanti juga dilanjutkan praktikum untuk mengetahui teknik cara memisahkan campuran. Sudah saya bentuk kelompok ya, 5 anak ya. Kemudian saya sudah membuat LKPD dan membagikannya ya. Perhatikan LKPD ya. Silakan berkelompok dulu. Berkelompok dulu. Coba perhatikan LKPD-nya. Di situ ada identitas kelompoknya, ada petunjuknya. Dibaca petunjuknya. Petunjuknya yang pertama, peserta didik nanti mengisi identitas kelompoknya, nama ya, kelas kelompoknya, tanggalnya ya. Kemudian di situ yang kedua, peserta didik nanti berkelompok melakukan kegiatan yang ada di LKPD ini. Kemudian secara berkelompok mencari dan mengumpulkan informasi serta sumber belajar di buku ya, bukunya buku IPAS ya. Kimia ya, proyek IPAS ya, dan juga bisa menggunakan HP ya, melalui internet ya. Kemudian nanti juga ada praktikum ya, jadi nanti kalian nanti ada kegiatannya praktikum di LKPD. Peserta nanti berdiskusi dengan tugas kelompok mengatasi permasalahan yang ada di LKPD, kemudian nanti menyampaikan hasil pemecahan masalah nanti presentasi di depan, seperti itu ya. Nah, praktikum kemudian berdiskusi di sumber belajar di internet, dicari kemudian disampaikan di depan. Silakan dikerjakan sekarang ya. Ya. Ada kesulitan? Tidak ada. Ya. Sudah sampai mana? Sampai yang fase 2 Pak. Fase 2 ini ya. Ketuanya siapa? Ya. Kemudian selanjutnya sudah fase 2 kemudian ke fase 3. Fase 3 apa? Fase 3 Ini sudah fase 3 ini. Kurang keras apa? Membimbing, menyelidikkan. Ya, praktikum nanti maju satu-satu untuk mengambil alat dan bahannya. Ya. Praktikumnya nanti diambil alat dan bahannya di depan sini satu-satu untuk memudahkan kalian biar tidak berebut dan tertib ya. Untuk kelompok 1 silakan maju 1 orang atau 2 orang untuk mengambil alat dan bahan. Silakan kelompok 1 dulu. Sini. 3. Apa yang dibutuhkan? Gelas kimia. Ya, silakan 1. Terus kaca arloji. Ya. Terus kaki 3 ini. Ya. Apalagi kawat kasa ya ini. Ya. Pembakar spiritus. Dibawa ke sana dulu Mas, itunya. Ini. Terus apalagi? Kapur barus. Ya.
Terus pasir ya. Iya. Pasir. Ya, ini. Terus apa lagi? Lumbung dan alu. Lumbung dan alu ya. Silakan dibawa. Terus apa lagi? Es batu ya. Iya. Ya. Bawa dulu ya. Apa yang dibutuhkan? Ya, satu untuk alat, ya satu gelas kimia. Gelas kimia ini satu. Yang kedua kaca arloji. Kaca arloji. Ya, dibawa dulu ke sana Mbak. Sana dibawa ke sana. Terus? Yang ketiga kaki tiga. Kaki tiga. Ini satu ya nanti ya. Terus apa lagi? Yang keempat kawat kasa. Kawat kasa ini. Nanti ya. Mbak, ya, Mbak. Pembakar spiritus. Bakar spiritus. Terus Yang untuk bahan satu kapur barus. kapur. Ya. Selanjutnya pasir. Ya, yang kedua pasir. Ya. Lumbung dan alu. Ya. Ini ya. Satu-satu ya. Terus Empat es batu. es batu ya nanti. Udah. Mari Pak. Dan kelompok 3. Kelompok 3. Ini sudah sampai mana? Terakhir Pak. Iya. Sampai Ya. kapur barusnya. Ya, ya. Sudah dinyalakan, sudah ini ya, sudah proses ya. Ditunggu ya paling 5 menit ya. Kelompok lain juga sudah ini ya. Ya. Sudah bisa ya. Coba ini taruh di sini. Es batunya taruh di sini. Ya. Nah. Dilihat. Ya. Ini ya, ada ya. Ini bisa membuat Dimatikan dulu, dimatikan. Ini yang berada di kaca arloji itu apa? Kapur barus ya, ya berarti sudah mengkristal ya, sudah menguap terus mengkristal di situ ya. Sudah berhasil ya? Sudah ya. Ya, untuk kelompok lain juga sama ya. Itu hasilnya ya. Hasilnya ya kelompok ini. Ini ada putih-putihnya ini ya. Itu apa? Kapur barus ya, mengkristal ya. Bagus itu ya. Sudah berhasil itu. Ya. Sudah selesai ya semua ya? Dimatikan saja ini spiritusnya. Sudah. Dicuci ya, itu ya alatnya. Kemudian setelah itu nanti presentasi ya, buat presentasi maju menyampaikan hasil diskusi dan juga praktikum ya. Nanti kelompok siapa yang siap maju dulu? Kelompok siapa? Oh, Arsa ya, ya kelompok Arsa ya. Ya silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang kami sebutkan. Yang berkepentingan 1 Muhammad Arsyad Putra nomor absen 16. Muhammad Yofil Ahmad Jansan nomor absen 15. Muhammad Hasan Akmal nomor absen 17. Muhammad Aini nomor absen 13. Sifatitiyah Putra nomor absen 32. Campuran merupakan proses yang diterapkan dalam ilmu kimia. Pemisahan ini bertujuan untuk mengambil zat promotor dan dipisahkan dari campuran dan mengambil zat-zat bermanfaat di dalam campuran. 5 cara memisahkan campuran. 1. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel atau juga pemisahan campuran hidrogen. Contoh campuran pasir dan air. Caranya, campuran hidrogen ditambahkan dalam tabung RGR dan diaduk bersama semua. Campuran tersebut diakan hingga berbentuk nyembuhan. Kemudian campuran tersebut dituangkan dalam corong yang dilengkapi kertas saring. Zat padat akan tertahan di kertas saring, sedangkan zat cair akan mengalir melalui pori kertas saring menuju polimer. Zat padat yang bertahan disebut residue dan zat cair hasil proses disebut filtran.
Dua, sentrifugasi. Sentrifugasi adalah pemisahan pada sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contoh pemisahan sel darah merah dari plasma. Caranya menggunakan alat sentrifug. Campuran dalam tabung diputar secara horizontal sehingga cairan dan padatan bergerak ke arah luar bidang putaran. Fase padatan akan berkumpul di dasar tabung disebut pelet, sedangkan fase cairan disebut supernatant. Kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Kromatografi dibedakan menjadi 4, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapisan tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi gas. Contoh zat warna dalam tinta dipisahkan menggunakan kromatografi kertas. Caranya, tinta ditotolkan pada kertas kromatografi. Kemudian, kertas dicelupkan ke dalam aqueous dengan totolan tetap terjaga agar tidak tercelup ke dalam aqueous. Lama-kelamaan, aqueous yang merupakan fase gerak akan merambat ke atas mengenai totolan tinta. Tinta akan terurai menjadi beberapa warna. Demikian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, barangkali ada yang menanyakan. Kristal hasil praktek KD itu sebenarnya kristal hasil dari apa? Ya. Kristal tersebut dihasilkan dari kabur barus yang menguap. Terus sudah? Ya, silakan. Dan salah satu contoh teknik filtrasi. Salah satu contohnya yaitu menyaringkan air dengan pasir. Ya, air dan pasir ya dipisahkan dengan filtrasi atau penyaringan. Ada yang lagi, yang lain? Apa yang dimaksud dengan proses distilasi? Destilasi ya, silakan. Pemisahan campuran ya berdasarkan titik ide ya. Mungkin sudah cukup? Cukup ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah maju ya. Silakan ditutup ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan untuk kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi dan praktikumnya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu izin memperkenalkan diri. Nama Rifki Nabil Ulum An-Nafis. Nama Sani Destiny. Nama Rizky Alodinaldo. Nama Sadra Goro. Nama dan Sergio. Teknik pemisahan campuran. Campuran terdiri dari 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni dari campuran diperlukan proses pemisahan. Caranya dengan memisahkan campuran berdasarkan perbedaan sifat zat penyusunnya. Sebenarnya metode ini telah banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa cara pemisahan campuran. 1. Distilasi. Distilasi adalah metode pemisahan campuran untuk memperoleh bahan berwujud cair yang sebelumnya terkotori oleh zat padat atau bahan lain dengan titik didih berbeda. Beberapa macam proses distilasi adalah antara lain distilasi bertingkat, fraksional, dan vakum. 2. Absorpsi merupakan metode pemisahan untuk membersihkan bahan dari pengotornya dengan menarik bahan pengabsorpsi secara kuat sehingga bisa menempel pada permukaan bahan pengabsorpsi. Misalnya memutihkan gula berwarna coklat karena ada pengotornya. Sekian dari kelompok kami. Silakan jika ada yang mau menanggapi. Coba. Silakan. Praktek yang baru saja kita lakukan termasuk proses pemisahan campuran apa? Ya. Praktek yang kita lakukan termasuk teknik pemisahan campuran sublimasi. Alto bisa menjelaskan?
Sublimasi adalah perubahan satu zat langsung dari wujud padat ke wujud gas tanpa melalui wujud cair. Ya. Udah, bagaimana? Garam yang diambil dari laut diperoleh menggunakan metode apa? Ya, silakan. Garam yang diperoleh dari laut merupakan teknik pemisahan evaporasi. Evaporasi adalah proses pengentalan larutan dengan cara mendidihkan atau menguapkan larut. Gimana jawabannya? Sudah cukup? Diakhiri silahkan. Sudah ya, sudah cukup ya. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Sudahlah, 2 lah. Saya evaluasi dulu. Untuk pembelajaran hari ini yaitu diskusi dan praktikum pemisahan campuran, saya evaluasi dulu. Untuk pembentukan kelompok sudah dibuat, kemudian tadi sudah berdiskusinya sudah baik. Tadi sudah ada yang menggunakan buku dan juga HP untuk sumber belajarnya. Kemudian tadi sudah praktikumnya cukup tertib ya, tadi sudah. Kemudian untuk penggunaan api harusnya tidak untuk bermain ya, tadi sudah dikontrol. Kemudian untuk presentasi ya, untuk presentasi tadi sudah maju, kemudian ada yang menanggapi, ada yang bertanya. Untuk presentasi harusnya dengan sikap tegap, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk menjawab dan bertanya juga seperti itu. Untuk selanjutnya kita evaluasi lagi tentang ketertiban dan juga untuk kebersihan dari alat ya. Tadi sudah cukup baik, kemudian sudah dibersihkan. Selanjutnya saya akan memperjelas tentang pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang pemisahan campuran ya. Campuran sendiri itu apa? Gabungan 2 macam zat atau lebih ya. Campuran itu dapat berupa nanti sebutannya larutan, koloid atau suspensi ya. Untuk larutan sendiri itu 2 zat sehingga menjadi satu ya, satu fase. Kelihatan satu, bercampur menjadi satu ya. Itu nama lain dari larutan. Dia itu merupakan campuran homogen ya. Untuk koloid sendiri itu campuran heterogen, di mana ada zat yang satu dengan yang lain itu berbeda dari ukurannya ya. Kalau secara mikroskopis itu berbeda, secara makroskopis kita lihat itu sama. Contohnya yaitu koloid, itu susu ya. Susu kan kelihatan ketonnya kelihatannya satu ya, tapi pada tahap mikroskopis itu berbeda. Kemudian ada suspensi, ini bisa dilihat jelas ya perbedaannya antara zat satu dengan yang lain. Contoh suspensi itu air dan pasir, kita bisa lihat ukurannya ya, bisa melihat ini airnya, ini pasirnya ya. Itu termasuk campuran heterogen. Untuk teknik pemisahan campuran di alam, campuran itu dapat dipisahkan. Salah satunya dengan teknik filtrasi ya. Filtrasi atau penyaringan, metode pemisahan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut. Contohnya tadi suspensi air dan pasir. Di gambar itu berdasarkan sumber dari contextual teaching and learning IPA ya, IPA Pushbook 2008. Di situ bisa digambarkan proses penyaringan, filtrasi itu berdasarkan sumber itu ya. Dari pasir dan air dipisahkan dengan kertas saring ya, didapatkan
airnya sendiri, pasirnya terpisah. Ini saya demonstrasikan, ini air dan pasir. Di proses penyaringannya sesuai dengan dari sumber seperti ini ya. Ini ada kertas saring, yang ada corong, ini ada yang untuk menampung airnya seperti ini. Nah, ini ya campuran air dan pasir. Nanti airnya itu terpisah dengan pasirnya ya, seperti itu. Ya paham ya? Nah, berapa teknik pemisahan campuran yang kita pelajari itu ada manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita lihat ya, petani garam itu memisahkan ya air dengan garamnya sendiri dari air laut ya, itu dengan evaporasi atau penguapan. Kemudian dari segi kimia, ilmu kimia, proyek IPAS sendiri di situ ada yang untuk memisahkan apa namanya senyawa yang berada di minyak bumi dengan distilasi itu ya, jadi manfaatnya banyak. Kemudian antara teknik pemisahan satu dengan yang lain itu saling berkaitan, jadi kita bisa mengait-kaitkan teknik pemisahan apa yang cocok untuk memisahkan suatu campuran, ataukah dari filtrasi atau dengan penguapan, atau dikaitkan dua-duanya, misalkan dengan diuapkan dulu kemudian disaring ya, seperti itu. Bisa juga seperti itu, misalkan untuk memisahkan dari kristalisasi yang terbentuk dari endapan misalkan AgCl, itu kan masih bercampur dengan air dengan larutannya. Nah, kita pisahkan dengan saring, itu bisa dikaitkan seperti itu. Semua materi yang ada di sini saling berkaitan tekniknya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari, pemisahan campuran sudah ya. Kemudian dari kita misalkan memisahkan minyak mawar ya, minyak atsiri yang ada di kehidupan sehari-hari, itu kita juga bisa menggunakan teknik memilih pemisahan campuran yang sesuai. Kemudian destilasi atau penyulingan, memisahkan campuran berupa zat cair terlarut dari pelarutnya. Ini yang biasa digunakan di perusahaan ya, jadi teknologinya destilasi, ada destilasi bertingkat. Contoh yang konkret, kita menggunakan bensin hasil dari penyulingan atau destilasi dari minyak bumi ya, itu ya. Teknologinya lebih baik di perusahaan menggunakan destilasi bertingkat. Ini hanya contoh proses destilasi sederhana, sedangkan yang lebih canggih teknologinya ada di pabrik ya. Ini ya contohnya ya, ini ya. Di situ ada penyulingan minyak bumi, teknologinya sudah canggih ya. Kalian juga bisa buka di internet ya, searching teknik pemisahan destilasi ya, teknologinya seperti apa yang ada di pabrik. Kemudian tadi sudah saya nilai pengetahuan awal kalian, kemudian keterampilan kalian di saat berdiskusi dan presentasi, dan juga tadi sudah praktikum sudah saya nilai tentang keterampilannya, sikapnya juga sudah saya nilai. Berikut ini manfaat pemisahan campuran ya, pemanfaatan campuran di kehidupan sehari-hari juga sudah saya jelaskan. Di situ ada pemurnian garam dapur, kemudian pemurnian air minum. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai sekarang, kita ambil rangkuman ya, ringkasan. Adakah yang mau ringkas atau ambil kesimpulan dari pembelajaran ini? Saya Ya. kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan kita sebelum ini adalah kita dapat mengetahui proses-proses pemisahan campuran, sublimasi, teknik pemisahan campuran melalui limbah. Ya, menyublim ya. Jadi pemisahan campuran
dengan cara memanfaatkan, ya, memanfaatkan dari perubahan wujud menyublim, ya. Sekarang buka HP-nya, saya evaluasi, ya. Tadi di awal sudah saya evaluasi kemampuan awalnya, sekarang saya evaluasi setelah pembelajaran. Silakan buka HP, saya sudah kirim ya link ya untuk evaluasi, silakan itu Google Form ya, dikerjakan. Saya cek ya hasil dari pengetahuan kalian. Ya. Ya. Sudah memenuhi ya semuanya ya, KKM ya 75 ya. Ya alhamdulillah. Ya. Ya. Sudah berarti pengetahuan kalian tentang pemisahan campuran sudah saya kategorikan sudah paham, dan juga sudah pengetahuannya sudah baik, sudah menilai dari keaktifan ya, keaktifan kalian berdiskusi dan presentasi. Saya rasa kalian sudah aktif dibandingkan di kelas itu hanya ceramah ya gurunya ya, kalian hanya mendengarkan, tidak aktif, hanya mendengarkan saja, jadi hanya guru yang sebagai pusatnya. Kalian sekarang sudah diajarkan untuk aktif ya, untuk aktif ya, jadi tidak teacher center ya. Jadi kan motivasinya kalian jadi lebih meningkat. Turuan proses pembelajaran kita refleksi ya. Refleksi maksudnya kita tentukan kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, terus ada saran atau tidak dari kegiatan yang pembelajaran yang kita lakukan. Ada yang mau merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan apa saja tadi? Iya. Dari kegiatan tadi kita diberi masalah dan diajarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berdiskusi, praktikum, dan presentasi. Setelah itu kita diuji kemampuannya apa yang kita dapatkan tadi. Iya. Menurut kalian ya, kegiatan apa yang perlu ditambahkan ya sebagai saran untuk pembelajaran di kelas ini ya? Silahkan diberi masukan. Guru juga perlu masukan ya, seperti itu. Silahkan. Ada yang mau memberi masukan? Ya. Saya lagi Pak. Ya. Sebaiknya kita tidak melakukan praktikum pada pemisahan satu saja Pak. Iya. Yang sublimasi seharusnya kita juga belajar tentang filtrasi juga. Ya, pemisahan yang lain ya. Ya. Ya nanti di pembelajaran selanjutnya untuk waktu yang dibutuhkan, kalau ada waktu kita tambahkan. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan ya, sini. Ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya beri tugas tindak lanjut kalian untuk mencari teknik pemisahan campuran ya yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian menemukan bunga mawar ingin dipisahkan biar wanginya dengan cara itu, dengan cara apa ya. Misalkan di rumah ada yang memisahkan minyak dari kelapa ya nanti silakan tugasnya itu ya dikumpulkan ya, minggu depan sudah jadi ya. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan, selanjutnya itu tentang energi dan perubahannya. Sekian, terima kasih. Berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Silakan dipimpin ketuanya. Siap. Ya. Mengakhiri pembelajaran pada saat ini. Telah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masihil insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tetap semangat ya. Semangat lagi. Pagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran untuk UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.